Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eira dan kelompok saya Zahra dan Rosa. Di sini kami akan menjelaskan tentang klasifikasi text mining menggunakan naive Bayes. Di sini kita akan belajar menggunakan modul preprocessing, pengenalan pipeline, fitur extraction menggunakan TF-IDF, machine learning menggunakan beberapa pendekatan, dan cek underfitting dan overfitting. Pada bagian cell load drive, di sini menunjukkan bahwa notebook akan menggunakan koneksi ke Google Drive karena dataset yang digunakan tidak disimpan langsung di Google Colab. Selanjutnya, pada sel ini digunakan perintah from Google Colab import drive dan drivemon untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Dengan langkah ini, file dataset yang ada di drive dapat diakses dan digunakan dalam proses analisis. Pada bagian pip install ini, perintah pip install ini tujuannya adalah menginstal library Xparasys yang digunakan untuk membersihkan teks dari emoticon, simbol tidak penting, dan kata-kata tidak baku. Selanjutnya ada bagian ini. Pada bagian sel ini mengimpor kelas text preprocessor dari library. Kelas ini digunakan untuk membersihkan teks secara otomatis seperti menghapus URL, angka, tanda baca, dan kata yang tidak relevan. Selanjutnya, pada sel ini dilakukan import library seperti Re, Pandas, dan NumPy, dan library dan pendukung lainnya. Library ini digunakan untuk pengolahan data, manipulasi teks, serta perhitungan yang dibutuhkan dalam pemodelan. Selanjutnya ada load dataset. Sel ini membaca file dataset berbentuk CSV dari Google Drive menggunakan pdwrite CSV. Dataset tersebut berisi data teks dan label sentimen atau emosi yang akan dianalisis. Pada bagian df-hit ini digunakan untuk menampilkan 5 data teratas. Tujuannya agar kita dapat melihat struktur dataset dan kolom dan contoh isi data sebelum diproses lebih lanjut. Pada bagian df drop emosi, pada sel kolom emosi dihapus menggunakan fungsi drop. Artinya, model tidak lagi memprediksi emosi, melainkan hanya kelas sentimen sesuai kebutuhan studi kasus. Selanjutnya ada sel atasnya menampilkan dataset menggunakan DFH untuk df-hit untuk memastikan kolom emosi sudah berhasil dihapus dan data siap masuk ke tahap preprocessing. Selanjutnya ada preprocessing di sel 15. Sel ini menandai dimulainya tahap preprocessing, yaitu proses penting dalam text mining untuk membersihkan data mentah agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Lalu di sel 16 menjelaskan bahwa akan dilakukan pengaturan fungsi preprocessing, yaitu menentukan aturan pembersihan teks sebelum diterapkan ke seluruh dataset. Pada poin running preprocessing, bagian ini dibuat fungsi preprocessing yang mencakup mengubah teks menjadi huruf kecil, menghapus URL, angka, simbol, menghilangkan stop word, serta melakukan normalisasi kata. Tujuan dari tahap ini adalah agar teks menjadi bersih, konsisten, dan mudah dipahami oleh model.
Pada sel 32 menandai tahap fitur extraction, yaitu proses mengubah data teks menjadi representasi angka agar bisa diproses oleh algoritma naive Bayes. Selanjutnya, pada sel ini digunakan TF-IDF vectorizer dengan pengaturan n-gram. TF-IDF berfungsi memberi bobot pada kata yang penting, sedangkan n-gram membantu model memahami kombinasi kata, bukan hanya kata tunggal. Selanjutnya, sel ini menandai proses pembagian dataset menjadi data latih dan data uji. Di bawahnya, sel ini menggunakan train test split untuk membagi data. Data latih digunakan untuk melatih model, sedangkan data uji digunakan untuk mengukur performa model. Selanjutnya, pada poin naive Bayes, pada bagian ini dibuat dan dilatih model naive Bayes yang dipilih karena efektif untuk klasifikasi teks dan bekerja berdasarkan probabilitas kemunculan kata pada setiap kata. Lalu selanjutnya menghitung matriks evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Matriks ini digunakan untuk menilai seberapa baik model dalam mengklasifikasikan sentimen. Lalu akan ditampilkan confusion matrix untuk melihat kesalahan klasifikasi model serta parameter terbaik yang menunjukkan konfigurasi model paling optimal. Ada sel markdown. Sel ini menandai bagian visualisasi hasil agar performa model dapat dipahami dengan lebih mudah melalui tampilan visual. Berikut ada kode visualisasi. Sel ini menampilkan tabel dan grafik perbandingan hasil evaluasi. Visualisasi ini membantu membandingkan performa model secara jelas antara data latih dan data uji. Lalu pada tahap penyimpanan model, yang bertujuan agar model tidak perlu dilatih ulang di kemudian hari. Setelah itu, model disimpan menggunakan joblib. Dengan demikian, model dapat digunakan kembali untuk aplikasi lain seperti dashboard, analitik, atau sistem produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.